Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya Rahim. Alhamdulillah. Kita baca surah Al-An'am 69-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أنفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله استهوته الشيطان في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Dan tidaklah atas orang-orang mereka bertakwa dari perhitungan mereka dari sesuatu pun, akan tetapi sebagai peringatan agar mereka bertakwa lagi. Dan tidaklah atas seseorang dan tidaklah atas orang mereka bertakwa dari mereka pun dari sesuatu pun, sebagai peringatan agar mereka bertakwa. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau
dan telah memperdaya mereka kehidupan dunia, dan peringatkanlah dengannya sekiranya akan dijerumuskan diri seseorang sebab apa yang telah dia usahakan tidak ada baginya dari selain Allah seorang dan tidak pula pemberi syafaat jika dia menebus dengan segala tebusan tidak akan diambil darinya. Mereka itu orang-orang mereka dijerumuskan sebab apa yang telah mereka usahakan bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan siksa yang pedih sebab mereka adalah mereka ingkar kafir. Lagi dan tinggalkanlah. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau dan telah memperdaya mereka dengannya akan dijerumuskan dari apa yang telah mereka usahakan tidak ada baginya dari selain Allah seorang pelindung dan tidak pula seorang pemberi syafaat dan jika dia menebus dengan segala tebusan tidak akan diambil darinya. Mereka itulah orang-orang yang mereka dijerumuskan apa yang telah mereka usahakan bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang sangat pedih sebab apa yang mereka adalah mereka ingkar atau kafir. Katakanlah, apakah kami akan menyeru dari selain Allah apa yang tidak memberi manfaat pada kami dan tidak memudaratkan kami dan kami akan dikembalikan atas tumit-tumit kami sesudah ketika Allah telah memberi petunjuk pada kami seperti orang yang setan-setan itu seperti orang yang setan itu menyesatkannya di bumi ini dalam keadaan bingung. Baginya sahabat-sahabat yang mereka menyerunya kepada petunjuk, datanglah pada kami, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah. Itulah petunjuk
kami diperintahkan agar menyerahkan diri pada Tuhan Semesta alam. Sudah 2 kali? belum Katakanlah. Akan menyeru dari selain Allah yang memberi manfaat kepada kami akan kembalikan tumit-tumit kami ketika Allah telah memberi petunjuk kepada kami seperti orang yang setan menyesatnya di muka bumi ini. Hai Koni, dalam kebingungan. Hakinya sahabat yang mereka mengajak kepada lurus, marilah datanglah pada kami, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah, Dia petunjuk dialah petunjuk dan kami diberikan dan kita kami berserah diri pada Tuhan semesta alam. dan sekiranya dirikanlah oleh kalian sholat, bertakwalah kalian padanya. Dia zat yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Dan sekiranya dirikanlah oleh kalian sholat dan bertakwalah kalian padanya, dan dialah zat yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Dan dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu dengan kebenaran, dan pada hari Dia akan berfirman, jadilah, maka Dia jadi. ia jadi. Firman-Nya benar dan baginya kerajaan pada hari ditiup Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia maha bijaksana lagi maha teliti. Lagi, dan dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan akan berfirman, jadi maka Dia jadi. Firman-Nya benar adalah kebenaran dan baginya kerajaan zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia maha bijaksana lagi maha teliti. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas.
Kita ulang dari awal dan tidaklah dan tidaklah orang yang mereka bertakwa dari kehidupan mereka dari sesuatu pun, akan tetapi sebagai peringatan agar mereka bertakwa dan biarkan dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan sendal-gurau dan memperdaya mereka kehidupan dunia dan ingatkanlah dengannya sekiranya akan menjatuhkan diri seseorang sebab apa yang telah dia lakukan tidak ada baginya dari selain Allah dan orang hidup tidak pula sebagai pemberi syafaat. Dan jika yang dia menembus dengan segala tebusan diambil jarinya. Mereka itulah orang yang mereka dijadikan sebab apa yang telah mereka usahakan bagi mereka Minuman dari air yang mendidih dan sebab apa yang mereka adalah mereka kafir atau engkar. Katakanlah kami dari selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat pada kami dan tidak pula memudaratkan kami dan kami akan dikembalikan atas tumit-tumit kami sesudah sekiranya Allah memberi tunjuk pada orang yang disesuainya setan-setan yang dalam keadaan bingung. Tadinya sahabat mengajak menyeru sahabat-sahabat yang mereka menyerunya mereka menyeru dalam katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk dan perintahkanlah dan kami diperintah agar kami berserah diri pada Tuhan semesta alam. dan sekiranya dirikanlah oleh kalian sholat dan bertakwalah kalian padanya dan dia zat yang padanya kalian berkumpul. dan dia zat yang dan dia telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan pada hari dia berfirman jadilah ia jadi firman-Nya benar dan baginya kerajaan pada hari ditiupkan sangkakala mengetahui hal yang gaib dan yang nyata dan dia maha adil dan dia maha bijaksana
Maha teliti. Dia maha bijaksana lagi maha teliti. Teliti. Oh ya, teliti ya. Teliti itu khabir. Sekarang Khabir, maha bijaksana, lagi maha teliti. Kita cari kata-kata yang jamak. 69. Ya. Aqab, kalau satu, akib, Akib. asyayatin, Setan. kalau satu, ashab, kalau satu, Sohib. perempuan, al-alamin, kalau satu, alam. As-samawat, kalau satu, tadi, aqab, ini sudah tadi ya. Ini sudah. Nah, ini ya terang. Sudah. As-samawat, Langit-langit. oh sudah selesai. Sudah. Sekarang Nun sorofnya bab 3. Kemarin sudah bab 3. Belum. faiz bina. Pertama ya berarti ya. Kita baca bab awal. Apa? Fa'ala sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, mufa'ilun, wadzaka mufa'alun, fa'il, tufa'il, mufa'alun, nazzala, nazzala yunazzilu tanzil, Tanzilan. tanzalan tinjal. Fahuwa munazilun wa dzaka munazzalun. Latu nazil munazzalun munazzalun. Allama, allama yu'allimu ta'liman, ta'limatan, Mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allam. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allam. Babsani, fa'ala, fa'ala yufa'ilu fa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, Wadaka mufa'alun. Fa'il fa'il, tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. muqatalah, muqatalatan, wa fi'alan, qitalan, Fahuwa muqatilun. Wadaka muqatalun. Qatil latu qatil muqatalun muqatalun. Betul. hajaro, Hajaro yuhajiru muhajaratan, wahi, haron apa? Hajaro tadi. Wadaka muhajar. Jarun. Hajir la tuhajir muhajarun muhajar. Jarun. Sekarang bab 3 ketambahan hamzah. Af'ala sama-sama. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan wa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu
muf'alun muf'alun. Lagi af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa Wa muf'alan muf'ilun muf'ilun. Wa wa zaka muf'al. muf'alun Af'ilatu muf'alun. muf'al Af'ala. apa tadi? Apa Ustaz itu? Apa Ustaz? Asyraka telah menyekutukan. Sedang menyekutukan. Yusriku Bukanlah. Jangan. tatusrik Sedang menyekutukan. musyrik Kutukan. Penyekutuan. isrok wa musrok Asyraka sudah ya. Dibaca asyraka. Asyraka yusyriku isyrakan wa musyrakan fahuwa musyrikun wadaka musrokun aksrik lat musrokun ini tapi lagi musyrokun. Afsada telah membuat kerusakan. Sedang yusiku berbuatlah kerusakan. Jangan merusak. Orang merusak. Yang dirusak. Pengerusakan. Sama-sama. Afsada. Ahsana telah berbuat baik. Sedang yuhsin berbuat baiklah. uksin latu Orang berbuat baik. Yang muksin di mukson perbuatan baik. Ihsan. apa Sama-sama. Ahsana. Ahsana yuhsinu. aksana yusinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsinun wadaka muhsanun ya tuh aksin latu sen muhsanun betul enggak sih Aslama telah berserah diri. Sedang berserah dirilah. muslim Islam Orang berserah diri. taslim apa Aslama sudah. Aslim la tuslim muslamun. Masdarnya apa? Islam Ya, sama-sama. Aslama. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun wadaka muslamun asinatus muslamun aslaha telah memperbaiki. Sedang yuslihu perbaikilah. aslih Perbaikilah. Jangan perbaiki. Orang memperbaiki. muslih Diperbaiki. muslah Perbaikan. islahan Islah. Sama-sama. Aslaha. yuslihu islahan wa muslahan fahuwa muslihun wadaka muslahun aslik latus leh muslahun Ustaz betul enggak siapa Itu terus apa sulasi mazid bab 3. bab salis Kita cari bab awal sampai bab salis kalau ada. salase mazid Ini ada. Tubsala artinya apa?
dirumuskan, di pasif ya. Kalau Ya. sila, Sila. sila karena ada an silu ya. Silu madinya apa? Telah menjerumuskan. Absala silu, rumuskanlah. Jangan Usil. orang menjerumuskan, Musil. dijerumuskan penjerumusan. Fasilan. Mufasil. Mufasil. Salah. Apa? Ya. Sudah dibaca, salah. Absala silu, sama-sama. Absala silu ibsalan wa mubsalan fahu wa mubsilun wajat mubsalun absilatu bsil mubsalun mubsilu fi'il madinya. Ya. Tujuh berapa? 79. 69. 70. 171. Wah, oh iya, muslimah sudah ini. Muslimah kami berserah diri. Fi'il madinya aslama yuslimu. Berserah dirilah. Islam. Ratus. Berserah diri yang di penyerahan diri. Muslim. Islam. Sama-sama. Aslama. Yuslimu islaman wa musliman Muslim. wadaka mutlamun Muslimun. Sudah, itu saja. Kita pahami. Atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemarin diterangkan bahwa orang mukmin tidak boleh tinggal di tempat yang di situ ada kemaksiatan. Kemarin ya. Kemarin kalau apa? Oh, kalau melihat mereka asal bicara tentang ayat kami berpalinglah. Gitu ya. Kalau engkau dibuat lupa oleh setan, ya tinggalkan setelah ingat. Gitu. Nah, maka ketika ada perintah seperti itu, orang-orang mukmin waktu itu jadi berat, gitu ya. Jadi berat kenapa? Karena mereka tidak bisa tawaf. Jadi ketika mereka tawaf di Ka'bah, seringkali mereka mendengar olok-olokan dari orang-orang musyrik terhadap Rasulullah, terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Itu maka orang mukmin jadi berat. Gitu ya. Terus bagaimana kita tidak bisa tawaf? Karena kalau kita tawaf, kita mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi menurut Allah, kalau ada ejekan-ejekan seperti itu, kita disuruh meninggalkan. Nah, maka ketika ada komplain ya seperti itu, ada apa namanya keluhan, maka turun ayat. Tidak ada atas orang yang bertakwa dari perhitungan mereka sedikit pun. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak apa-apa juga tetap tinggal di tempat itu, walaupun dengar apa ucapan yang ngolok-ngolok itu asalkan tetap menjaga ketakwaan dalam hati. Jadi ya, tidak apa-apa. Jadi kondisinya darurat. Asalkan tetap menjaga ketakwaan dalam hati, tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan seperti itu dan ada pengingkaran di dalam hatinya. Jadi ya, kalau tetap bertakwa tidak apa-apa. Itu. Banyak kadang ada orang itu mengerjakan tugas ya pakai komputer, kemudian di situ, sementara di sebelahnya itu ada orang berumpi, ya. Nah, kalau kita meninggalkan tempat itu tidak bisa kerja, harus bagaimana? Tidak apa-apa, asalkan tetap menjaga ketakwaan, ya, tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan dan di hatinya tetap menyimpan pengingkaran terhadap perbuatan seperti itu.
Jadi sebetulnya orang bertakwa, andaikan tetap di majelis itu, tidak apa-apa, tidak menanggung perhitungan mereka. Nah, kemarin kok disampaikan itu sebagai peringatan saja supaya mereka bertakwa. Ya. Terus berikutnya, nah terus tentang orang-orang seperti itu diapakan? Allah suruh biarkan tinggalkan saja orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan tenda gurau. Karena tidak disikapi sebagai serius, sesuatu yang serius, yang penting malah dijadikan main-main dan senda gurau. Digunakan guyon-guyon, digunakan untuk olok-olok, gitu ya. Nah, kalau orang begitu berarti orang mereka telah terpedaya oleh kehidupan dunia. Gitu ya. Kenapa? Karena orang begitu itu biasanya yang dianggap serius itu adalah urusan dunia. Kalau urusan akhirat tidak dianggap serius, cuma dijadikan main-main saja, guyon-guyon, berarti itulah orang yang sudah terpedaya oleh kehidupan dunia. Maka wahai Nabi, kalau ada orang seperti itu, peringatkanlah dengannya. Dengan apa? Dengan Quran, agar diri seseorang tidak dijerumuskan sebab apa yang telah dia usahakan. Jadi mumpung belum mati, nanti kalau terus begitu sampai mati, nanti di akhirat orang itu akan dijerumuskan. Gitu ya, maka peringatkanlah. Kemudian jadi pertama suruh meninggalkan. Kedua suruh memperingatkan. Itu terus gimana? Suruh meninggalkan itu artinya jangan terpengaruh ya, jangan emosi, jangan jengkel, nggak usah ya, nggak usah kamu masukkan hati gitu ya. Tuh, tapi tetap kamu memberi peringatan, kasihan ke mereka itu ya. Kalau nggak tobat begitu-begitu sampai mati, nanti kalau keburu mati belum sempat tobat akan dijerumuskan diri seseorang sebab apa yang dia usahakan. Kalau sudah dijerumuskan tidak ada baginya selain Allah seorang pelindung dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Kalau dia menebus dengan seberapapun tebusan tidak akan diambil, tidak akan diterima. Mereka itulah orang yang dijerumuskan sebab apa yang mereka usahakan, mendapatkan minuman dari air mendidih, siksa yang pedih sebab mereka telah kafir. Ya, makanya kita bisa membela orang, menolong orang, menyelamatkan orang, bisa kita berjuang kalau orangnya masih hidup ya, masih berada di dunia ya dengan cara seperti mengingatkan, gitu ya, mengingatkan atau menghentikan. Tapi kalau sudah keburu mati, tidak bisa sudah menolong, gitu ya. Itu makanya dakwah itu didasari apa? Didasari kasih sayang ya. Kasihan kalau orang itu gitu-gitu terus mati masuk neraka gitu. Jadi tidak tega untuk membiarkan orang itu masuk neraka terus dilakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi dasarnya apa? Kasih sayang. Kalau terlanjur mati sudah tidak bisa, cuma bisa kasihan saja mungkin, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi ditebus tidak bisa, apalagi pelindung tidak ada, pemberi syafaat tidak ada, penolong tidak ada. Terus lah mereka itu malah ya, makanya kan orang mukmin disuruh apa? Mengingatkan mereka mumpung belum mati, masih Allah kasih kesempatan untuk tobat gitu ya. Nah, maka ini gambarannya jangankan mengajak mereka kepada kebenaran, bagaimana sulitnya gitu ya. Bahkan mereka itu mengajak orang beriman juga supaya mengikuti perilaku mereka, ikut nyembah-nyembah Tuhan mereka gitu ya. Jadi tarik-tarikan. Maka wahai Nabi, kalau engkau diajak ikut nyembah Tuhan mereka, katakanlah, akankah kami menyeru selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat pada kami, tidak merugikan kami. Jadi memang satu-satunya yang bisa memberi manfaat, menolak mudarat atau mudarat hanya Allah. Yang lain tidak ada. Dan kalau saya menyeru Tuhan itu berarti kami dikembalikan pada tumit kami, artinya kembali kepada kekafiran. Sesudah ketika Allah menunjuk kami, jadi sudah dikasih petunjuk, sudah tauhid, dulu asalnya musyrik, nah kok ikut kalian, balik musyrik lagi, gitu ya. Nah, seperti orang yang disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan bingung. Kalau saya ikut kamu, kembali murtad, kembali musyrik, nanti saya itu seperti orang yang disesatkan setan di bumi dalam keadaan bingung. Dia punya teman yang memanggilnya kepada petunjuk, datanglah pada kami, tapi orang itu tidak mengikuti temannya. Gitu. Maka katakanlah,
sesungguhnya petunjuk Allah dialah petunjuk yang sebenarnya. Kami diperintah agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Makanya tidak mungkin saya ikut kamu. Petunjuk kamu itu bukan petunjuk. Petunjuk yang benar itu petunjuk Allah yang memerintahkan kami mentauhidkannya. Dan kami diperintahkan berserah. Terus, dan sekiranya dirikanlah sholat, takwalah kepadanya, dialah zat yang kepadanya kalian dikumpul. Baik. Itu ya, jadi disuruh apa? Mengajak mereka juga untuk sholat sebagai bentuk apa? Bentuk persiapan diri kapan-kapan nanti dikumpulkan kepada Allah. Terus dakwai mereka juga supaya ikut mentauhidkan. Dialah yang menciptakan langit bumi dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu pengertian kemarin sudah ya, bukan dicipta-cipta selesai tidak ada urusan, tapi sebagai sarana untuk beramal oleh ada hitung-hitungannya nanti di akhirat. Dan pada hari dia berfirman jadilah maka dia jadi. Pada ketika hari itu juga apa? Yang berkuasa hanyalah Allah. Firman-Nya adalah benar, baginya kerajaan itu pada hari ditiupkan di sangkakala. Itu yang ketika menjelang kiamat di sangkakala itu juga tetap dalam kekuasaan Allah. Zat yang mengetahui yang real dan yang nyata, artinya yang mutlak bagi Allah bukan hanya kekuasaannya tapi juga pengetahuannya. Dia maha bijaksana lagi maha teliti. Maha bijaksana, tidak mungkin Allah membuat keputusan yang dolim. Maha teliti artinya apa? Maha teliti, Allah tahu persis apa amal-amal yang dilakukan oleh hambanya yang detail-detail, yang kecil-kecil, sehingga tidak mungkin Allah membuat keputusan yang salah tentang hambanya itu. Jadi itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Ya. Yang apa? Ayat 8, ayat 7 itu yang badadil itu maksudnya biarkan Jangan direken. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh, jangan dimasukkan hati. Gitu ya, soalnya kan nanti tadi sudah disampaikan ya, setelah biarkan terus wazakir, itu kan jadi pertentangan. Tadi suruh membiarkan, sekarang suruh memberi peringatan. Jadi kan gitu ya, maka biarkan itu dalam pengertian ya, jangan terpengaruh, jangan memilih, jangan masukkan hati, tapi tetap engkau memberi peringatan. Ya, gitu. Terus ada pertanyaan lagi, ya. Bedanya kasab yang diusahakan itu sampai kasabah dengan amala. Apa? Yang dikerjakan dengan yang diusahakan itu bedanya. Oh ya, sebenarnya banyak. Ada amila, ada fa'ala, ada kasaba, ada sona'a. Ya, banyak. Kalau amila mengerjakan, ya, mengerjakan dengan menekankan kepada objek, ya, mengerjakan apa, ya, mengerjakan apa. Kalau fa'ala melakukan dengan menekankan kepada subjek, siapa pelakunya, ya, siapa. Kalau sona'a melakukan dengan apa namanya teliti, gitu ya, dengan cermat itu sona'a. Kalau kasabah mengusahakan, jadi melakukan sesuatu dengan apa? Diusahakan karena ada target yang dituju, gitu ya, dengan sengaja. Usaha sengaja dan ada target yang melakukan ini biar ini, melakukan itu dari usaha. Ya, ada target dari usahanya itu kasabah. Makanya kalau perbuatan buruknya orang kafir itu kasabah, gitu ya. Kalau orang mukmin orang mukmin tidak pernah berbuat buruk, ya mesti pernah, namanya juga manusia, tapi fa'ala, gitu ya. Fa'ala. Tidak ada niat, tidak diseriusi, gitu ya. Dari keburukan-keburukan yang sifatnya spontan, tidak diniat, itu buruknya orang mukmin. Amal. Amila, ya. Amila itu
Sama, amilah dengan fa'ala sama. Cuma kalau amilah menekankan ke objek, ya mengerjakan apa? Kalau fa'ala ke subjek, siapa pelakunya ini? Ya, tapi sama, tidak ada keseriusan. Kalau kasabah itu yang sungguh-sungguh mengusahakan. Jadi kalau dibalas, kalau Allah memberikan suatu balasan itu kasabah, adab. Ya, Itu kasabah sayyi'atan itu perbuatan buruknya orang kafir. Makanya bagi orang mukmin itu tidak pernah melakukan keburukan yang disengaja. Kalau melakukan lepas imannya. Koruptor itu berarti sengaja ya, tidak mungkin. Kan ada perencanaan ya strategi juga. Jadi kalau ketahuan gimana itu kasar. Tadi kalau dia sholat andaikan itu sudah lepas iman. Tapi kalau terpancing emosi terus marah-marah itu amilah atau paham. Gitu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.